khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini, saya Yulian Balo, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Novinda Patamu, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Amarasi, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja kita ke kegiatan praobservasi saya. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang Iwen. Apa kabar Ibu Novi? Kabar baik. Puji Tuhan. Jadi baik Ibu Novi, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Novi lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi di kelas. Baik Iwen. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Novi lakukan. Dan hari ini kenapa kita lakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Novi melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu Novi? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Novi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Ibu Novi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Novi capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah dalam pembelajaran tersebut siswa atau peserta didik mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel yang dibaca. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Novi capai adalah murid mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel ya Ibu Novi ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan nanti? Yang ingin dikembangkan dari murid-murid Ibu Novi nanti apa? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yakni di pengetahuan dan keterampilan, di mana peserta didik harus menganalisis isi dan kebahasaan novel. Sedangkan pada area keterampilan adalah kemampuan berkomunikasi dari peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusi. Oke, baik Ibu Novi. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Ibu Novi ya. Kemudian Ibu Novi nanti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, untuk model pembelajaran yang Ibu Novi gunakan nanti apa? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah ini PBL, Problem Based Learning. Oke, baik. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya. Tentu nanti di kegiatan Ibu Novi pasti ada sintaks-sintaks dari PBL. Baik. Kemudian untuk strategi pembelajaran, Ibu Novi nanti pakai strategi pembelajaran apa? Baik, untuk strategi pembelajaran di sini saya lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, lebih khusus diferensiasi konten dan proses. Oke, baik. Untuk metodenya Ibu Novi menggunakan metode apa? Metode yang saya pakai adalah metode diskusi. Baik Ibu Novi. Kemudian untuk penilaiannya nanti bagaimana di dalam kelas? Oke, baik, untuk kegiatan penilaian pengetahuan saya memberikan soal yang saya akan tampilkan di slide dan siswa menjawabnya secara lisan, dan saya juga melakukan penilaian sikap. Oh, jadi penilaian pengetahuan secara lisan dan penilaian sikap lewat observasi ya Ibu Novi? Ya. Oke, baik Ibu Novi. Kalau untuk sasaran kelasnya, kelas berapa Ibu Novi? Kelas 12 MIA 2. Jam keberapa Ibu Novi? Jadi nanti itu pelaksanaannya di hari apa? Jam 1 sampai 2, lalu pada hari Kamis. Baik Ibu Novi. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu saja. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu Novi lakukan nanti. Karena nanti yang saya pantau dan saya amati berkaitan dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Kamis ya Ibu Novi ya,
jadwal kita nanti untuk observasi, Ibu Novi bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang Ibu Novi rencanakan, baik model, strategi, metode, dan sebagainya. Saya harap semuanya bisa teramati, bisa tercatat, tercatat agar pembelajaran bisa maksimal untuk murid. Jadi harapannya hari Kamis kita bisa berjumpa pada kegiatan observasi, dan setelah observasi kita juga bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu Novi. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Baik, jadi demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Novi Indah Patamu. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Salam sejahtera Sobat Penggerak di mana saja berada. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi. Bagaimana Ibu Novi? Ibu Novi sudah siap? Baik, saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Novi lakukan hari ini. Pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar? Baik. Segar hari ini. Segar. Memang kelihatan. Senyumnya. Terima kasih Reva. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang memimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Tapi sebelum itu izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Suci. Ibu cek kehadiran. Ilham hari ini tanggal berapa Ilham? 7. Terima kasih Ilham. Agak lupa tanggal. Oke. Semoga tidak ada yang lupa Om. Baik. Abraham Keo, Adriance, Alegen, Alkiter, Diakonia, Ada Ibu. Dinda, Ada Ibu. Elianti, Ada Ibu. Pensi, Ilham, Irwansyah, Ada Ibu. Juanda, Ada. Marco, Sakit. Mebiraldi, Ada Ibu. Nabila, Onaranti, Rizky, Rasti, Revalina, Ada Ibu. Sarni, Ada Ibu. Sylvester, Bapak. Suci, Trivena, Viola, Ada Ibu. Fitria, Ada Ibu. Vivi, Ada Ibu. Juliana. Ada Ibu. Terima kasih. Berarti yang tidak hadir. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini di kompetensi dasar 3.9. Tapi sebelumnya semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Ulang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Terima kasih untuk semangat. Kompetensi dasar kita hari ini menganalisis isi dan kebahasaan novel. Pasangan kompetensi dasarnya adalah 4
dengan memerhatikan isi dan kebahasan baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi dan kebahasan novel dengan mengembangkan sikap jujur, bekerja sama, dan berpikir kritis dalam kelompok. Itu tujuan pembelajaran kita. Baik, materi kita adalah tentang isi dan kebahasan novel. Ibu ingin bertanya, pernah baca novel? Pernah baca novel? Pernah. Apakah kamu masih ingat hal positif maupun hal negatif? Hal yang baik maupun hal yang tidak baik yang masih tersisa dari hasil membaca itu? Ketika menikmati atau membaca novel pasti ada sesuatu yang tertinggal, baik itu positif maupun negatif. Silakan yang mau berbicara, silakan utarakan dari hasil membaca. Silakan Nabila. Itu berjudul Bridget 100 sekolah. Ya, bercerita tentang seorang remaja yang cantik, baik, populer, tapi dia egois, sombong, bersikap seenaknya dan rela melakukan apapun demi dia punya kebahagiaan. Terus suatu saat dia kecelakaan dan berada di alam lain. Dia bertemu dengan sosok remaja yang menyadarkannya. Lalu dari sinopsis atau cerita ringkasan yang Nabila utarakan itu, hal baik atau positif apa yang Nabila ambil yang Nabila bisa pakai sampai sekarang? Yang pertama, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh egois, tidak boleh sombong, Harus menyadari kesalahan, meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti. menyadari kesalahan dan berani minta maaf. Jadi itu hal positif yang Nabila dapat dari positif maupun negatif, yang kalau positif kita pakai dalam hidup kita hari, sedangkan yang negatif kita tinggalkan. Tepuk tangan untuk Nabila. Silakan Beno, silakan Beno. Novel yang saya baca berjudul Detektif Orang. Ya, silakan. Novel itu bercerita tentang seorang artis terkenal yang dibunuh oleh temannya sendiri, di mana temannya itu iri karena kesuksesan akan si artis terkenal itu. Jadi hal baik yang saya ambil dari situ adalah seharusnya jika kita iri kepada seseorang, harusnya itu memicu agar kita mempunyai semangat untuk berjuang. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Kalau hal yang tidak baik yang harus kita ambil itu, rasa iri itu harus dihilangkan dari kita. Masih ada, silakan. Oh iya, dia punya. Novel yang saya baca itu tentang persahabatan. Persahabatan. Di sini ada persahabatan 2 orang, perempuan 1 dan 2 laki-laki. Seiring perjalanan waktu, kedua laki-laki berantem dikarenakan kedua laki-laki memperebutkan si cewek. Dan seiring perjalanan waktu juga mereka bertengkar dan tidak mau untuk berteman lagi. Dan di sini saya mau ambil dari sisi yang kedua itu, kalau ketemu berteman harus boleh menggunakan perasaan saling suka-suka. Berteman tidak harus menggunakan perasaan suka pada lawan jenis. Sepakat atau tidak? Kurang semangat, berarti ada yang tidak sepakat. Ada yang tidak sepakat, ada yang sepakat. Karena perasaan ini tidak bisa kita kita tidak bisa kendalikan. Tapi kalau sudah berteman, yang tadi Diakonia bilang bahwa kalau kita berteman, hilangkan perasaan suka kalau lawan jenis, sehingga pertemanan atau tali persahabatan itu tetap terjalin dengan baik. Oke, terima kasih. Itu ada 3 orang yang mewakili kamu hari ini.
menyampaikan apa yang telah dibaca, yaitu dalam hal ini novel. Jadi Ibu mau ingatkan bahwa ketika kita membaca novel punya banyak manfaat. Penting membaca, apalagi membaca. Dalam hal ini membaca novel. Jadi membaca novel itu yang pertama manfaatnya kita punya banyak kosakata baru. Kita pasti punya banyak kosakata baru. Betul atau tidak? Nabila? Betul. Ada hal baru yang ditemukan. Yang berikut, kita mendapat nilai positif maupun negatif tentang kehidupan ini yang sangat beragam, sehingga kita dapat memakainya untuk dalam kehidupan kita setiap hari. Yang berikut, kita belajar membaca novel, kita belajar untuk memusatkan perhatian. Jadi membaca secara intensif atau membaca ini memusatkan perhatian dengan baik, sehingga kita paham apa yang tertera di dalam novel. Oke, terima kasih untuk 3 orang, tepuk tangan lagi. Semua punya buku? Paket ada di tangan masing-masing. Silakan buka buku paket halaman 121. 121. Semua sudah dapat? Sudah dapat? Sudah. Itu ada penggalan novel. Kalau bicara novel berarti bicara buku. Tapi waktu kita tidak cukup, sehingga kita hanya bisa menikmati penggalan novel. Halaman 121, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kamu bisa membacanya, lalu menemukan sesuatu yang ada di dalam penggalan novel itu. Halaman 121 Ibu tegaskan lagi. 121, tolong dibaca, lalu temukan ada hal-hal apa saja yang terdapat dalam kutipan novel itu, dan silakan bertanya tentang kutipan novel itu. Silakan. Waktunya Ibu kasih 2 menit. Oke, selesai. Sudah selesai membacanya. Silakan, apa yang kamu temukan di situ yang ingin ditanyakan ke Ibu? Silakan. Ada temukan apa di penjara novel?
Nabila mau bertanya silakan. Kalimat yang paragraf ketiga. Iya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Itu maksud kalimat. Oh, maksud kalimat itu. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Maksud kalimat itu apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Tidak ada? Tidak lepas? Oke. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Kalimat pertama di awal, coba semua perhatikan buku itu. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Di kalimat berikut itu punya hubungan dengan kalimat yang di atas. Maksudnya dia, kalau semua pernah lihat katapel? Pernah ya? Jadi kalau tarik katapel itu kuat toh? Dan usahakan batu itu lari sejauh mungkin. Nah, seperti itulah burung pipit itu, dia lari sekencang mungkin untuk mempertahankan nyawanya di tempat lain, karena tempat yang dia ini tinggal sekarang terjadi kekeringan. Paham? Jadi seperti batu yang lepas dari katapel, lari sejauh mungkin dan secepat atau sekencang. Bisa Nabila? Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Oke, ibu yang bertanya. Coba semua pusatkan perhatian pada penggalan novel itu. Apa-apa kira-kira yang ada di dalam? Kamu temukan apa? Kamu temukan apa-apa saja yang ada di itu penggalan novel selain yang tadi kalimat Nabila bertanya. Burung. Ada apa? Ada gambaran apa di situ? Gambaran? Musim kemarau. Berarti musim kemarau berhubungan dengan panas. Berhubungan dengan, kalau di novel itu berhubungan dengan latar apa? Latar suasana. Jadi ada latar gambaran, latar suasana. Selain itu sawah berarti latar tempat. Sawah latar tempat. Masih ada lagi yang kamu temukan di situ? Ella? Dari gambaran musim kemarau itu menggambarkan suasana yang sangat panas, sehingga membuat ini binatang-binatang atau hewan-hewan itu mencari makanan di tempat lain, sehingga kehidupan mereka bisa terjaga terus atau terjamin. Paham sampai sini? Paham? Paham? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Bisa kok terakhir. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk yang Oke, kita lanjut. Kita akan ada dalam bentuk kelompok 4 orang. Yang berdekatan silakan. 4 orang. Angkat
Tiap kelompok memperhatikan LKPD yang sudah ada di tangan tiap-tiap kelompok. Ibu menjelaskan sedikit. Yang pertama, isi novel. Isi novel itu silakan kamu cari dari word-word, itu kumpulan huruf-huruf itu. Panduannya ada di buku halaman 118 sampai 120. 118 sampai 120. Sudah melihat? Sudah lihat semua? Sudah? Itu tentang isi novel. Jadi apa yang kamu lihat di buku harus kamu teruskan di LKPD ini. Dan apa yang ada di LKPD harus juga sesuai dengan yang ada di buku. Jadi silakan membaca, menemukan, lalu mendiskusikan secara bersama-sama, sepakat untuk jawabannya apa. Itu nomor 1. Nomor 2, unsur kebahasaan novel. Unsur kebahasaan novel. Unsur kebahasaan novel itu panduannya di buku halaman 121. Silakan dilihat. Sudah temukan? Silakan dibaca, lalu ditemukan unsur kebahasaan novel itu ada 2 hal. Silakan dibaca, perinciannya ada di situ. Dipahami, dibaca, dipahami, lalu ditransfer ke LKPD ini. Silakan dimulai, waktunya dari sekarang. Waktunya dari sekarang 30 menit ke depan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan, beritahu ibu ke sana. Silakan. Ibu minta perhatian. Nomor satu itu isi novel ada berapa hal yang kamu temukan. Silakan diberikan penjelasannya berdasarkan yang ada di buku, kamu baca dan kamu pahami. Lalu nomor 2 juga seperti itu. Jadi ada 2 hal dalam unsur kebahasaan novel. 2 hal itu terdiri dari apa-apa, diperincikan lagi, dijelaskan. Ya, silakan. Nanti dijelaskan itu di belakang. Ya, ditulis ini di belakang sini. Taruh di tengah supaya dibalangi sekalian. Yang sudah menemukan, membagi tugas untuk bisa menjelaskan.
Diskusikan apa yang sudah kamu temukan di dalam kumpulan huruf-huruf itu. Semua sudah temukan? Sudah. Semua sudah temukan. Berarti sambil itu tulis penjelasannya. Dua kelompok isi novel ya. Dua kelompok isi novel. Dua kelompok isi novel. Lalu ini dua kelompok, yang kelompok ini seperti Al-Iter dengan kelompoknya Nabila ini tentang isi novel. Jadi sepakat itu kalau Nabila sudah menjelaskan yang dua, berarti sisanya dari dua atau tiga, sisanya disesuaikan ya dengan Nabila. Oke, Nabila, teman-teman. Yang berikut kelompok Majas. Kelompok Majas
berbagi. Ada berapa silakan yang elah dengan teman-teman sesuaikan dengan suci dan suci dan yang terakhir adalah kelompok citraan. Kelompok citraan begitu juga seperti kelompok isi novel dan kelompok maja. Jadi diakonia dan teman-teman berbagi dengan yang di belakang sesuaikan dengan sisanya dari diakonia. Paham ya? 2 citraan adalah 5, berarti silakan diakonia dapat 3, 2 sisanya untuk Juliana dan teman-teman. Paham? Silakan lanjut. Mau bertanya? Tidak, kelas.
Kurang lebih 10 menit. Sudah ada 2 kelompok yang sudah selesai.
WA, kirim pesan singkat untuk seseorang. Jadi ketika sebentar teman lain yang mempresentasikan, dia bisa baca dengan jelas. Sudah 30. Novel, kelompok remaja, dan kelompok citraan. Yang sudah selesai, yang sudah habis tulis dan selesai, silakan periksa kembali. Mungkin ada yang dilupakan 1-2 kata, periksa kembali dan siapkan siapa yang membaca hasil diskusi masing-masing kelompok.
menit untuk Vena selesaikan yang terakhir. Vena dan teman-teman. Ini Vena. Oke, sudah semua? Vena selesai? Vena dan teman-teman, Alege dan teman-teman? Sudah? Sudah selesai? Ingat nama anggota kelompok masing-masing. Namanya ditulis. Ibu tidak minta untuk dikumpulkan, tapi nanti yang diuji adalah kamunya. Kita bahas sama-sama. Ibu minta kejujuran. Jadi yang ada tetap ada di situ diberi centang. Lalu yang tidak ada jangan dibuat ada. Siap kok semua? Siap. Sebelum masuk presentasi, Ibu minta semua bangun dulu. Kembali konsentrasi. Konsentrasi. Level 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat? 1, level 2, level 3, level 4. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5. Terima kasih. Sudah relax sedikit ya. Oke, kita masuk di presentasi. Kelompok isi novel. 2 kelompok ini. Kita mulai nomor 1, isi novel. Silakan. Sebentar Rodi. Kelompok yang lain silakan memberikan perhatian penuh kepada setiap kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang berikut, kamu juga di kelompok lain juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi. Untuk kesempatan diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini isi novel yang kami temukan yaitu 1. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Yang kedua, latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam suatu pencitraan fiksi. Ketiga, tokoh. Gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam suatu pencitraan. Menempatkan peristiwa dalam cerita. Yuk lanjut. Yang
dalam ya. Terima kasih dulu untuk kelompok. Nanti habis isi novel baru diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Kelompok berikut isi novel. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, alur. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Yang kedua itu sudut pandang. Sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Siapa yang bercerita? Silakan kelompok lain yang mau bertanya tentang isi novel, yaitu tema, latar atau setting, tokoh, alur atau plot, dan sudut pandang atau point of view. Silakan yang mau bertanya. Silakan Reva. Silakan, suaranya keras. Latar itu bagaimana dan seperti apa? Latar itu bagaimana dan seperti apa, atau contohnya Reva? Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Dalam latar itu ada dua, yaitu latar waktu dan latar suasana. Contoh latar waktu itu pagi, siang, petang, malam, hari ini, dan besok. Kalau suasana tuh contoh ada sedih, senang, dan gembira. Ada lagi yang mau menambahkan atau kelompok lain yang membantu menjawab? Mungkin kurang atau pas kamu mau menambahkan, silakan. Silakan. Kelompok lain mau menambahkan? Pas? Reva bagaimana? Pas. Oke. Terima kasih untuk dua kelompok isi novel yang sudah mempresentasikan. Bagaimana Aldi? Ini Beno, Ella bagaimana? Mukanya itu ada mau bertanya atau mau? Iya. Mau menambahkan tadi. Iya. Saya bilang hanya latar waktu dan latar suasana. Sebenarnya latar itu ada juga latar tempat. Jadi latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Terima kasih kepada Beno. Terima kasih. Oke, pas semua. Kita lanjut. Atau Ella masih pas. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 yaitu unsur kebahasaan novel. Yang pertama, kelompok yang pertama apa? Majas. Silakan. Silakan kelompok majas yang pertama. Suara keras. Pertama, personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda yang mati seolah-olah dia hidup. Yang kedua, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang digunakan dengan cara menyembunyi suatu objek, bahkan dengan pemisahan yang tidak masuk akal. Hiperbola. Coba baca sekali lagi.
Terima kasih. Dan kelompok majas yang berikut. Suara keras Beno. Baik, kami akan melanjutkan hasil diskusi kami. Majas yang pertama, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggunakan perbandingan dua objek yang berbeda namun memiliki kemiripan. Yang kedua, majas similar Objek yang memiliki perbedaan namun memiliki kemiripan. Yang kedua, majas similar, majas yang menggambarkan suatu keadaan yang membanding-bandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Majas ini biasanya menggunakan kata-kata ibarat, umpama, bagaikan, laksana, atau serupa. Terima kasih. biasanya memakai kata bagai, bagaikan, umpama. Oke, terima kasih untuk kelompok majas. Silakan kelompok lain yang mau bertanya untuk kelompok majas, Ibu berikan kesempatan. Silakan, Viola. Untuk kelompok Beno, coba berikan contoh kalimat dari majas ini. Contoh kalimat yang mengandung majas simile. Silakan Beno. Similar itu majas yang menamakan suatu keadaan yang membanding-bandingkan suatu hal yang lain, yaitu majas yang contohnya kecantikan wanita itu seperti bidadari. Kecantikan wanita itu seperti bidadari. Viola. Oke. Masih tepuk tangan untuk Beno. Masih ada yang mau menjawab contoh lain dari majas simile? Contoh majas simile yang lain. Ada yang mau bantu menjawab? Menggunakan kalimat Excel, menggunakan ini kata-kata. Tidak ada pas Viola. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Paman Ilham. Silakan Paman Ilham. Untuk kelompok kami dalam jam telah berikan dua contoh kalimat dari majas metafora. Dua contoh kalimat dari majas hiperbola dan hiperbola saja. Silakan contoh kalimat majas hiperbola. Hiperbola majas yang melebih-lebihkan suatu objek. Ya, silakan. Keras Suci suaranya. Contoh yang pertama seperti ditolaknya bumi dengan hematan kaki sekuat mungkin. Bagian yang melebihkan itu bagian ditolaknya bumi. Tolaknya. Masih ada ya? Mereka minta dua contoh. Silakan ada yang bisa membantu. Oke, ya. Kelompok diakonia mau membantu. Suci, silakan. Contoh hiperbola, kata-katanya begitu menusuk hati. Kata-katanya begitu menusuk hati. Bisa dijelaskan? Kata-kata yang menusuk hati itu bagaimana rasanya? Ajaib juga tuh ya. Kata-kata yang menusuk hati. Biasanya kalau menusuk itu kan barang yang tajam, dong. Misalnya pisau, duri, ini kawat, atau potongan, ini beli kaca, ya itu yang bisa menusuk. Ini kata-kata yang menusuk. Terima kasih diakonia. Terima kasih untuk Suci dan teman-teman. Terima kasih untuk Paman Ilham.
Ya. Suara keras supaya semua dengar. Tolong berikan contoh kalimat tentang majas metafora. Majas metafora, perbandingan dua objek yang memiliki kemiripan. Dua objek yang memiliki kemiripan. Silakan Menu dan teman-teman. Majas metafora itu majas yang menggunakan perbandingan dua objek yang berbeda namun memiliki kemiripan. Contohnya, perusahaan itu bangkrut karena ular tikus berdasi. Perusahaan itu bangkrut karena ular tikus berdasi. Jadi dua objek yang dibandingkan itu apa dengan apa? Perusahaan dengan tikus. Apa? Perusahaan dengan tikus. Perusahaan dengan tikus berdasi. Perusahaan itu bangkrut karena ular tikus berdasi. Tikus berdasi, ada yang mau jelaskan? Koruptor. Bisakah? Oke, terima kasih. Siapa yang bertanya? Juliana. Sudah. Apa? Terima kasih. Kita ada di yang paling terakhir dari nomor 2 yaitu citraan. Citraan. Oke. Kelompok citraan yang pertama, silakan. Selamat pagi Ibu dan Selamat pagi. terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami kelompok pencitraan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pencitraan penglihatan, pendengaran dan juga pengucapan. Yang pertama penglihatan. Penglihatan berhubungan dengan mata untuk melihat objek atau suatu tempat. Penglihatan berhubungan dengan mata Untuk melihat objek atau suatu tempat. untuk melihat suatu Tempat atau tempat. Yang kedua, pendengaran. Pendengaran di sini berhubungan dengan bunyi ataupun suara. dengan bunyi Bunyi atau suara. Kelompok yang lain tolong tenang. Dan yang ketiga, pengecapan. Di sini pengecapan berhubungan dengan rasa manis. Ya. Pahit. Dan asam dan asin. Asam dan asin. Oke, itu saja. Ya, terima kasih untuk bicaranya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kelompok terakhir, silakan. Citraan yang terakhir masih 2 apa? Silakan Rivena dan teman-teman. Suara kerasnya Rivena supaya teman-teman lain. Penciuman, mencium, berhubungan dengan aroma sedap atau tidak sedap. Ya, silakan. Perabaan, bisa jauh itu bisa. Dirasakan oleh kulit, misalnya panas, atau dingin. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Dari saya,
sedap, tidak sedap. Aroma atau bau? Aroma atau bau? Silakan ada yang membantu kelompok Trivena dan teman-teman. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan yang mau membantu. Silakan yang mau membantu Trivena. Suci. Bau atau aroma yang ditangkap oleh hidung. Alvida dan teman-teman mau membantu. Silakan Nabila dan teman-teman. Rasti. Kami mencium bau-bau tidak sedap yang berasal dari tempat sampah. Kami mencium bau-bau yang tidak sedap dari tempat sampah. Terima kasih. Todi, ini ada bisik-bisik tetangga. Silakan Reva, Reva mau membantu. Silakan Reva. Wanita itu sangat wangi. Aroma parfum wanita itu sangat wangi. Masih sambung. Aroma parfum wanita itu sangat wangi. Kata di situ adalah aroma. Wangi itu yang ditangkap oleh hidung. Sudah kok Yuliana. Oh Sarni nah. Yuliana, Sarni masih satu, Sarni. Silakan yang terakhir. Satu lagi. Satu lagi. Rivena dan teman-temannya. Oke. Citraan penciuman. Keras, suaranya keras. Sampah-sampah yang berserakan menimbulkan bau yang tidak sedap. Terima kasih. Minta maaf, Sarnicu. Terima kasih. Baik, kita sesi presentasi dan tanya jawab selesai. Kita masuk dalam bagiannya Ibu untuk penguatan kami, untuk penguatan dan kesimpulan. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi keras mengeluarkan segala hal yang ada di kepala ini, semangat yang tetap menyala. Jadi isi novel, tema, latar, tokoh, alur, sudut pandang. Ini mengacu pada unsur intrinsik. Isi novel ini berhubungan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang ini 5 hal. Jadi tema dasar cerita. Jadi sebelum poin yang pertama, ya tema pokok pikiran dasar cerita. Jadi setelah kamu membaca secara keseluruhan cerita itu, baru kamu bisa menentukan temanya. Yang kedua, latar atau setting, gambaran digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam suatu penceritaan fiksi. Latar itu berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana. Yang berikut adalah tokoh.
pelaku yang terdapat dalam cerita. Pelaku yang terdapat dalam cerita. Jadi Nurgiantoro dalam bukunya terbitan tahun 2000 halaman 178 membedakan tokoh dilihat dari segi peran atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita sebagai tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh sentral atau tokoh yang sangat penting perannya dalam cerita atau fiksi itu. Sedangkan tokoh tambahan, tokoh yang tidak selalu diceritakan namun memiliki hubungan dengan tokoh utama. Yang terakhir, yang berikut adalah alur atau plot, rangkaian cerita yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Di dalam alur terdapat peristiwa, konflik itu sama dengan masalah. Paham ya? Konflik itu sama dengan masalah dan klimaks serta penyelesaian atau yang disebut dengan ending. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang itu point of view, siapa yang bercerita, posisi pengarang ada di mana, jadi apakah dia sebagai tokoh utama atau tokoh di luar cerita. Jadi selalu menggunakan sudut pandang itu terdiri dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama selalu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal maupun jamak, saya, aku, kita, kami. Sedangkan sudut pandang orang ketiga selalu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal maupun jamak. Jadi nama orang, beliau, kamu, mereka, itu tandanya bahwa ini pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam cerita. Oke, itu yang kedua adalah majas. Majas personifikasi sudah dijelaskan, lalu diminta contoh-contohnya. Majas personifikasi menyamakan benda mati seolah-olah hidup. Majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan kesan emosional dan menarik. Angin berbisik lembut di telinga. Itu contoh majas personifikasi. Angin berbisik lembut di telinga. Angin bisa berbisik, yang bisa berbisik dan bicara itu kan hanya manusia. Tapi personifikasi menggambarkan sehingga muncul emosional, gambaran emosional dan menarik ketika orang baca atau orang dengar. Lalu metafora tadi sudah dijelaskan, perusahaan itu bangkrut karena sudah simile menggunakan kata-kata bagaikan, bagai, laksana. Yang terakhir metafora, perbandingan dua objek yang memiliki kemiripan. Oke, yang terakhir adalah citraan. Citraan itu berhubungan dengan alat indranya manusia. Alat indra manusia ada berapa? 5. Julian 6 atau 5? 5. Atau ada yang punya indra ke-6? Tidak toh? Kita punya semua ada 5 toh, jadi berhubungan dengan penglihatan, mata, lalu pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Sekian dari Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Pas? Pas. Oke, kalau pas, Ibu ada di akhir, sebelum berakhir ini Ibu ada beberapa pertanyaan secara lisan saja. Secara lisan silakan yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan menjawab. Yang pertama, ini evaluasi singkat. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Kalimat tersebut merupakan citraan apa? Udara panas. Silakan Lodi.
perasa atau perabaan. Kulit. Kata yang kita ini analisa dari situ adalah udara panas. Udara panas hanya bisa dirasakan oleh kulit. Oke, terima kasih. Yang kedua, suaranya melengking seperti keluhan panjang. Kalimat tersebut merupakan citraan apa? Suara pendengaran. Intinya adalah kata suara. Terima kasih Deno. Yang berikut, tatapan matanya bagaikan petir di siang hari. Majas apa kalimat itu? Silakan. Adrian cek. Majas. Hiperbola. Oke, itu saja evaluasi singkat dari Ibu. Terima kasih untuk perhatian dan konsentrasinya hari ini. Kita ada di apa yang mau bicara lagi tidak? Pas. Kita ada di penghujung pertemuan kita hari ini. Ibu akan membagikan stick note ini, lalu silakan kamu menulis refleksi kamu masing-masing tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kamu pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Ibu terlalu cepat penjelasannya atau bagaimana? Silakan ditulis di situ, jujur. Sudah kamu sudah tidak usah tulis nama. Silakan yang sudah dapat ditulis. Tidak usah panjang lebar, singkat cerita kita hari ini. Bagaimana yang kamu rasakan? Silakan dan selesai. Oke, silakan yang sudah. Apa adanya hari ini, silakan direfleksikan dengan kamu. Yang sudah datang sudah. Silakan sudah Eka. Jujur dari hati yang paling dalam, sederhana saja. Ada yang sudah dibarani di sini. Ya. Oke. Tema sudah. Sudah. Oke, sudah. Mari silakan. Adriana. Sini. Ya. Reva. Terima kasih Reva. Rivena. Terima kasih Adrian sudah. Mari Adrian. Oke. Mari. Ya Kurnia. Vivi.
Terima kasih untuk semua refleksinya bagi Ibu. Terima kasih banyak, tepuk tangan. Hari ini pertemuan kita sampai di sini. Pertemuan untuk minggu depan materinya adalah tentang merancang novel atau novela. Ada pertama. Silakan dikumpul Mas Silvi. Semangat pagi. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, terus main, dan kita menutup pembelajaran kita hari ini. Minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan. Teman-teman, belajar mengajarkan kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, tapi percaya berdoa adalah saya akan Tuhan, kami bisa kami akan istirahat untuk sikap kami supaya kami bisa kembali Tuhan. Terima kasih Priski untuk doanya bagi kita semua. Waktunya sudah selesai, kamu silakan istirahat. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Salam sejahtera. Halo sobat penggerak semuanya. Sampailah kita di tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya telah mengadakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Novi Ndapertampi. Jadi langsung saja mari kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi juga Ibu Em. Apa kabarnya Ibu Novi? Puji Tuhan sangat baik. Baik Ibu Novi. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajar Ibu Novi ngobrol banyak hal, terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu Novi laksanakan pada pertemuan sebelumnya di kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Novi laksanakan di kelas 12 2. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ibu Novi? Boleh. Untuk yang pertama nih Ibu Novi, bagaimana perasaan Ibu Novi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Puji Tuhan, sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum maksimal. Oke, baik. Ada beberapa hal yang belum maksimal ya Ibu Novi ya. Baik, lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor dalam ruang kelas? Awal sedikit ada tegang, mungkin karena ada seseorang yang mengamati, tapi puji Tuhan setelah itu sudah berjalan dengan lancar. Oke, baik. Berikutnya bisa Ibu Novi ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu Novi laksanakan di dalam kelas. Untuk proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Dalam proses tersebut, kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu untuk kontennya, saya menggunakan berbagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran, yaitu tentang isi dan unsur kebahasaan novel.
Sedangkan untuk prosesnya, saya sudah mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang isi dan unsur kebahasaan novel, lalu mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut dengan Oke, baik Ibu Novi. Untuk model PBL juga sudah terlaksana ya? Iya, sudah terlaksana. Sintak-sintaknya peserta didik juga mengikuti pembelajaran dengan senang. Ya Ibu Novi, ini di catatan saya juga sudah sesuai. Beberapa hal yang Ibu sampaikan di kegiatan praobservasi juga sudah tampak semuanya. Terkhusus untuk sintaks PBL juga kemarin anak-anak sudah diajak berdiskusi bersama, kemudian presentasi, ada evaluasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu Novi terkait hambatan. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu Novi laksanakan kemarin, apakah ada hambatan? Ada hambatan, ada mungkin untuk persiapannya, karena kemarin itu saya mengambil waktu untuk pemasangan proyektor pas masuk sehingga memakan waktu yang lumayan lama karena proyektor yang tidak mendukung, sehingga harus mencari yang sesuai, dan hal ini memberikan pengaruh pada jam pembelajaran saya sehingga capaiannya kurang maksimal dan anak-anak mulai merasa jenuh. Kemudian selain hambatan yang berkaitan dengan waktu karena persiapan proyektor tadi ya Ibu Novi, ada hambatan yang lain? Untuk siswa, masih ada siswa yang malu untuk berpendapat, apalagi karena ada guru lain di dalam kelas, hanya terlihat anak-anak itu saja yang berpendapat. Oke, baik. Jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh ya Ibu Novi ya. Itu juga kemarin yang saya amati terjadi ya Ibu Novi. Terkait hambatan-hambatan yang terjadi, kira-kira menurut Ibu Novi alasannya apa sehingga hambatan itu terjadi? Ya mungkin saya kurang memperhatikan sarana pendukung dan juga kurang memaksimalkan siswa. Saya memberikan batasan saja, siapa yang mau, siapa yang ingin menyampaikan pendapat, sehingga yang lain itu merasa ada di posisi nyaman. Jadi baik, itu alasannya ya Ibu Novi, karena mungkin Ibu Novi bersifat menawarkan saja dan tidak memberikan kesempatan kepada semuanya. Jadi baik Ibu Novi, tadi Ibu Novi sudah menyampaikan hambatan-hambatannya. Menurut Ibu Novi, kira-kira solusi yang bisa Ibu Novi lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, atau untuk meminimalisir, atau bahkan kalau bisa menghilangkan hambatan-hambatan tersebut? Baik Ibu, rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, untuk masalah waktu saya akan mempersiapkan sarana pendukung lebih awal sebelum bel berbunyi, bisa dengan bantuan rekan pegawai untuk membantu mempersiapkannya, dan untuk siswa saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mereka dengan cara menunjuk langsung siswa agar mereka belajar menyampaikan pendapatnya dan merasa diri diperhatikan. Oke, baik Ibu Novi. Jadi Ibu Novi akan menunjuk langsung murid agar mereka belajar memberikan pendapat dan lebih awal mempersiapkan sarana pendukung ya. Kemudian karena Ibu Novi sudah menyampaikan beberapa solusinya nih, kira-kira apa nih Ibu Novi akan action memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi? Rencananya di pertemuan berikutnya saya bisa terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan kemarin. Sangat luar biasa ya Ibu Novi. Apa yang Ibu Novi laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kemarin memang secara catatan berdasarkan perbincangan kita di kegiatan praobservasi, puji Tuhan semua tampak dari penyampaian tujuan, strategi berdiferensiasi, juga ada konten, ada proses, juga model PBL, sintaks-sintaksnya semua ada. Cuma memang ada hambatan sebagaimana Ibu Novi sampaikan tadi, kemudian secara waktu juga terkuras, namun Ibu Novi sudah menyampaikan
berharap solusi dan rencana yang Ibu Novi sampaikan dapat terlaksana dengan baik, sehingga membantu kegiatan pembelajaran Ibu Novi lebih positif, berpihak pada murid, dan memaksimalkan potensi setiap murid. Baik, cukup itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Novi sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang kegiatan pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Kiranya Ibu Novi senantiasa terberkati. Demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik.